Implementasi kinerja dalam manajemen SDM. Tingkat kinerja. Ada tingkat kinerja. Yang pertama, kinerja organisasi. Pencapaian hasil pada tingkat atau unit analisis organisasi. Kinerja pada tingkat organisasi ini terkait tujuan organisasi, rancangan organisasi, dan manajemen organisasi. Kemudian yang kedua ada kinerja proses. Kinerja pada proses tahapan dalam menghasilkan produk atau pelayanan. Ini dipengaruhi tujuan proses, rancangan proses, dan manajemen proses. Kemudian yang ketiga ada kinerja individu atau organisasi. Pencapaian efektivitas pada tingkat pegawai atau pekerjaan ini dipengaruhi tujuan pekerjaan, rancangan pekerjaan, dan manajemen pekerjaan serta karakteristik individu atau Rummler dan Brecht tahun 1995. Garis besar kategori arti kinerja. Bernardin 2001.2143. Kinerja merupakan catatan hasil yang diproduksi atau dihasilkan atau fungsi atau aktivitas selama periode waktu tertentu. Kinerja sebagai hasil, bukan karakter, sifat, dan perilaku. Richard 2003. Kinerja sebagai hasil juga terkait dengan produktivitas dan efektivitas. Produktivitas merupakan hubungan antara jumlah barang dan jasa yang dihasilkan dengan jumlah tenaga kerja, modal, dan sumber daya yang digunakan dalam produksi itu. Pendekatan pengukuran kinerja. Pendekatan ukuran standar kinerja dalam melakukan pengukuran. Yang pertama ada pendekatan personality strength. Yang kedua pendekatan perilaku. Yang ketiga pendekatan hasil. Jenis ukuran kinerja. Yang pertama ukuran uang. Yang kedua ukuran upaya atau dampak. Yang ketiga ukuran reaksi. Yang keempat ukuran waktu. Kemudian ada ukuran kinerja dalam dimensi kualitas. Yang pertama ada kehandalan, yang kedua daya tanggap, yang ketiga kompetensi, yang keempat akses, yang kelima kesopanan, yang keenam komunikasi, yang ketujuh jujur, yang kedelapan keamanan, yang kesembilan pengetahuan terhadap pelanggan, yang 10 bukti langsung. Perspektif atau aspek blank score dalam mengembangkan pengukuran kerja. Yang pertama ada pengukuran kerja dari aspek keuangan, yang kedua pengukuran aspek pelanggan, yang ketiga aspek proses bisnis internal, yang keempat aspek pertumbuhan dan pembelajaran. Kemudian ada indikator untuk mengukur kinerja organisasi. Yang pertama yaitu produktivitas, yang kedua kualitas layanan, yang ketiga responsibilitas, yang keempat akuntabilitas, yang kelima responsivitas. Ukuran kerja pelayanan dikembangkan menjadi 14 unsur untuk mengukur. Yang pertama ada prosedur pelayanan, yang kedua persyaratan pelayanan, yang ketiga kejelasan petugas pelayanan, yang keempat kedisiplinan petugas pelayanan, yang kelima tanggung jawab petugas, yang keenam kemampuan petugas, yang ketujuh kecepatan pelayanan, yang kedelapan keadilan mendapatkan pelayanan, yang kesembilan kesopanan dan keramahan petugas, yang 10 kewajaran biaya pelayanan, 11 kapasitas biaya pelayanan, 12 kepastian jadwal pelayanan, 13 kenyamanan lingkungan, 14 keamanan pelayanan. Indikator penilaian kinerja organisasi. Yang pertama efisien, yang kedua efektivitas, yang ketiga keadilan, yang keempat daya tanggap. Kemudian ada indikator kinerja organisasi yang dijadikan pedoman menyusun laporan kinerja. Yang pertama masukan, yang kedua keluar, yang ketiga hasil, yang keempat manfaat, dan yang kelima dampak. Konsep kinerja dalam organisasi. Menurut The Script dalam Kamus Batam Inggris 1979 yang ditemukan oleh Prawiro Sentono 1999 berasal dari kata kinerja atau performance dari akar kata to perform mempunyai beberapa entries. Yang pertama melakukan, menjalankan, melaksanakan. Yang kedua memenuhi, menjalankan kewajiban suatu nazar. Yang ketiga menjalankan karakter dalam suatu permainan. Yang keempat menggambarkan dengan suara atau alat musik. Yang kelima melaksanakan atau menyempurnakan suatu tanggung jawab. Yang keenam
melakukan suatu kegiatan dalam permainan. Yang ketujuh, memainkan pertunjukan musik. Yang kedelapan, melakukan sesuatu yang diharapkan oleh seseorang atau mesin. Unsur yang terdapat dalam kinerja. Yang pertama, hasil-hasil fungsi pekerjaan. Yang kedua, faktor-faktor yang mempengaruhi terhadap prestasi kerja pegawai. Yang ketiga, pencapaian tujuan organisasi. Yang keempat, periode dalam waktu tertentu. Yang kelima, tidak melanggar hukum. Yang keenam, sesuai dengan moral dan etika. Indikator kinerja organisasi. Yang pertama, performa harus mengarah hasil dan semangat untuk menghasilkan nilai. Yang kedua, harus dapat diukur sehingga input dan output dapat dikuantifikasi. Unit dan personel yang diukur kinerjanya harus memahami metode penilaian dengan penjelasan minimal. Yang keempat, hasil penilaian dapat dikomunikasikan segera. Yang kelima, tersedia mekanisme penggabungan hasil penilaian kerja dengan feedback dan learning. Kemudian yang keenam, ada terhubung objektif dengan kebijakan intensif dan kebijakan pegawai. Yang ketujuh, bersifat seimbang antara orientasi keberhasilan jangka pendek dan panjang. Faktor peningkatan kinerja. Ada pendorong. Yang pertama, audit modal intelektual bertujuan memonitor dan mengatur modal intelektual perusahaan. Yang kedua, ada audit modal intelektual memerlukan tim yang terdiri atas ahli strategi organisasi, keuangan, SDM, analisis pengetahuan, properti intelektual, dan pemasukan. Kemudian ada penghambat. Yang pertama, masalah yang melekat dalam sistem pengukuran manajemen pengetahuan itu sendiri. Kemudian ada yang kedua, sulit mengidentifikasi hubungan langsung antara intensif manajemen pengetahuan performansi perusahaan. Yang ketiga, ada manajemen biasanya meminta indikator kasat mata seperti dampak terhadap performansi keuangan dan operasional lainnya. Yang keempat, semakin beragam dan kompleks stakeholder atau pihak berkepentingan terhadap eksistensi perusahaan. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.